Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dan kami bisa merasakan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu berlakulah setia di segala situasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Sebab dalam hubungan dengan sesama, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, terlebih-lebih dalam hubungan dengan Tuhan dan pelayanan, kesetiaan sangatlah diperlukan. Semua orang percaya tahu bahwa kesetiaan adalah bagian dari buah roh. Tak mudah menjadi orang yang setia. Ketika berada dalam situasi baik, enak dan nyaman adalah hal yang gampang. Namun bagaimana ketika perahu hidup kita sedang dihantam oleh ombak, gelombang dan badai dahsyat? Masihkah kita berlaku setia di hadapan Tuhan? Terkadang orang menyatakan komitmen untuk setia menggiring Kristus dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Apalagi ketika terbentur dengan masalah, tantangan atau kesulitan, mereka mulai meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Ternyata berlaku setia di segala situasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu jarang sekali didapati orang yang benar-benar setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Pengertian setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian kokoh, tidak tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah, konsisten, layak dipercaya. Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup setia di hadapannya. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya, dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya bagi orang yang setia, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan setia. Ketika kita setia dalam perkara kecil, pada saatnya Tuhan pasti mempercayakan perkara besar kepada kita. Tetapi Tuhan akan menyembunyikan wajah-Nya terhadap orang-orang yang tidak setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 37 berbeda dengan mazmur yang lain. Kalau umumnya mazmur berisi pujian dan doa, Mazmur 37 berbicara tentang pengajaran,
Bagaimana seorang harus bersikap di tengah dunia yang seakan-akan tidak adil, di mana hidup orang fasik seakan-akan lebih baik dari hidup orang benar. Sehingga orang benar dituntut untuk bisa bersikap dengan benar dan menilai apa yang nampaknya seakan ada ketidakadilan. Ayat pertama berkata, janganlah marah, jangan iri hati. Kenapa ada perkataan ini? Karena kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, tersirat bahwa orang fasik, orang yang berbuat curang itu kelihatannya kehidupannya lebih baik daripada orang benar. Pemazmur menasihati kita bahwa pertama, jangan marah dan jangan iri hati. Pada saat kita melihat kehidupan orang lain lebih baik dari hidup kita, jangan iri hati meskipun kesuksesan yang mereka peroleh mungkin dengan cara-cara yang tidak benar atau curang. Jangan pusing dengan hidup orang lain. Kalau sekarang istilah kerennya adalah jangan kepo. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Artinya bahwa kita tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan menghabiskan energi kita untuk mengurusi kehidupan orang lain. Yang ketiga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Artinya, biarkan Tuhan yang mengambil kendali dalam hidup kita. Karena ada janji Tuhan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Janganlah kepo dengan orang lain, tapi hiduplah takut akan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, dan yakinlah bahwa ada janji Tuhan buat setiap kita yang senantiasa setia melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman ini bukan begitu berlalu saja, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami kembali mau menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, dan apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang terus menyertai dan memelihara kami. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.